semua, apa kabar? Welcome to my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Teman-teman, hari ini aku baru aja sharing Instagram Live untuk Anggi Talk episode 3 Q&A bersama Anggi seputar informasi Australia Award Scholarship. Nah, jadi teman-teman yang ada di grup WhatsApp dan Telegram yang aku mentoring itu kasih pertanyaan dan listnya itu banyak banget. Memang tidak bisa menjawab semuanya, tapi sisa kalau nggak salah ada 3 pertanyaan yang belum aku jawab. Jadi teman-teman yang belum sempat menonton Instagram live aku, mudah-mudahan pertanyaannya mewakili pertanyaan kalian juga. Selamat menonton. Kita bakalan mulai sesi tanya jawabnya. Kira-kira tunggu sampai beberapa teman-teman yang lain pada kumpul ya. Jadi hari ini mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup saya tentang informasi Australia Award Scholarship. Jadi saya tuh udah pegang beberapa pertanyaan yang dikasih di grup seputar info Australia Award Scholarship, dan kayaknya banyak teman-teman yang masih banyak pertanyaan soal ini. Jadi mudah-mudahan live saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ada Om Aziz. Apa kabar Om? Nurul Sulaksono, hai Roziana. Kita tunggu beberapa teman-teman yang pada datang dulu. Nanti abis itu aku bisa mulai membacakan pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup Australia Award Scholarship di WhatsApp aku gitu. Hai Steven, hai Rosi Novita. Jadi sekali lagi aku kasih info ke kalian. Hari ini aku bakalan membahas tentang informasi Australia Awards Scholarship jadi bagian dari Anggi Talk episode 3. Dan teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang informasi Australia Award Scholarship, jadi bisa langsung tulis di komennya situ biar nanti aku bisa bantu menjawabnya gitu. Karena banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk, sekitar berapa nih, 16-17 pertanyaan lah ya kira-kira. Mudah-mudahan bisa dijawab semuanya, dan aku mulai aja ya sekarang ya. Jadi teman-teman yang baru pada gabung, hari ini Anggi Talk episode 3 bakalan ngebahas tentang informasi seputar Australia Award Scholarship. Jadi buat kalian yang sekarang sedang mendaftar beasiswa Australia Awards, pastikan kalian sudah mengisi Oasis form dan juga additional form yang dikasih Australia Awards Indonesia di websitenya. Itu sudah benar-benar dicek secara teliti, dan kalian bisa submit ketika kalian udah pede dengan jawaban-jawaban kalian. Untuk tutorial atau bagaimana cara mengisi form Oasis, hari ini aku lagi bikin videonya dan mungkin bakalan aku post ke YouTube dalam waktu dekat. Juga aku mau bantuin kalian buat menjawab additional form yang ada dari Australia Awards di Indonesia. Nanti aku bakalan susulin setelah aku post video cara atau panduan untuk mendaftar Oasis form gitu.
Jadi sekarang aku langsung mulai aja karena hari ini aku udah punya sekitar 17 pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup mentoring aku untuk mendaftar Australia Award Scholarship. Di WhatsApp tuh kira-kira udah full ya, sekitar 257 orang, dan di Telegram udah hampir 200-an kalau nggak salah, 150 lebih lah gitu. Nah, buat teman-teman di sini yang belum kasih pertanyaannya ke aku, bisa ditaruh aja langsung. Nanti aku bisa kasih jawabannya langsung. Dan kalau misalnya aku nggak bisa jawab, nanti aku bakalan susulin di YouTube, karena video yang aku taruh di live ini bakalan aku taruh di YouTube buat bantu teman-teman yang lain yang nggak sempet nonton live di Instagram sekarang gitu. Oke, kita mulai aja langsung. Pertanyaan pertama yang aku pegang dari Edi, Nusa Tenggara Timur. Katanya saat gagal seleksi administrasi tahun lalu akibat English Language Proficiency dan Academic Merit. Maksudnya gimana cara untuk membenahi agar bisa lolos di tahun ini? Hal apa yang perlu ditingkatkan? Jadi kalau misalnya aku jadi kamu, aku bakalan ngeliat dulu di email yang gagal aplikasi tahun lalu atau tahun sebelumnya. Di situ kan nanti dijelasin tuh apa yang kira-kira menjadi kelemahan dari aplikasi kita. Yang kedua, karena kamu menyebutkan English Language Proficiency, berarti kan itu berarti nilai IELTS atau TOEFL atau nilai bahasa Inggris yang saya gunakan untuk taruh di aplikasi Oasisnya. Nah, di situ aku bakalan lihat 2 terendah, dan yang paling rendah akan aku highlight. Karena misalnya reading aku paling rendah ya nilainya, jadi aku bakalan meningkatkan nilai reading aku dulu supaya nanti pas sudah mendekati tahun depan, biasanya kan pembukaannya tuh bulan Februari, karena tahun ini ada karantina dan kejadiannya itu sangat-sangat jarang dan hampir tidak pernah, jadi diundur jadi tanggal 30 Juni. Nah, untuk tahun depan persiapannya ya harus meningkatkan dari skill bahasa Inggris yang paling kurang atau yang paling lemah, yaitu misalnya reading atau listening atau speaking atau writing gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian memang benar-benar sangat fokus sama yang nilai terendah atau yang paling lemah, yang nilai-nilai lainnya yang udah baik jangan sampai turun, karena kalian tuh benar-benar fokus sama yang paling rendah aja gitu. Jadi supaya stabil dua-duanya, antara semua band empat-empatnya, kalian harus misalnya invest waktu untuk reading. Untuk yang paling lemahnya misalnya nilainya itu kalian invest, let's say 4 hari dalam seminggu, kalian belajar sekitar 5 jam per harinya. Jadi 5 jam kali 4 hari 20 jam. Dan sisanya kalian bisa sisain waktunya untuk terus mengasah diri kalian untuk yang skill-skill bahasa Inggris lainnya. Skill bahasa Inggris ini sangat menjadi kunci, karena kalau misalnya kalian gagal dalam pendaftaran beasiswa Australia Awards, kalian bisa pakai buat beasiswa lainnya. Kalian bisa Google contohnya misalnya kayak short course scholarship yang lain tuh ada enggak, karena biasanya mereka butuh ini. Jadi supaya enggak sedih-sedih banget gitu abis ujian, ya udah langsung aja dipakai buat yang lainnya gitu, supaya menghibur gitu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan lainnya, teman-teman yang kalau misalnya masih ada pertanyaan dan nggak sempet ditaruh di grup, silakan tulis di sini, nanti aku bisa bantuin jawab di sini ya. Oke, pertanyaan kedua dari Fitri Kurnia. Aku nggak tahu nih Fitri Kurnia dari mana, cuman nggak ditulis asalnya. Biasanya kenapa ketika wawancara selalu gagal? Tips untuk wawancara beasiswa Australia Awards itu apa? Nah, jadi aku tuh bikin ini kan, bikin in video di YouTube tuh tentang 10 tips wawancara. Nah, aku sebutin sedikit aja ya di sini. Kalian bisa masuk ke YouTube aku, YouTube channel aku tuh namanya Anggie, ANGGIE nggak pakai dot, Anggie spasi Subijanto, SUBIJANTO.
Di video itu aku tulis di tips wawancaranya itu ada 10. Nah, jadi yang pertama berpakaian sopan, mempunyai energi positif, datang dengan senyuman, terus sudah mulai mempersiapkan pertanyaan dari aplikasi yang administratif, terus juga sudah mempersiapkan jawabannya, kira-kira kalau misalnya pertanyaannya ini apa jawabannya, dalam bahasa Inggris kan, jadi kalian ulang-ulang terus juga nanti kalian bisa research dulu data statistiknya yang sekarang tuh lagi kejadian antara Indonesia sama Australia tuh apa. Jadi kalian ketika ngomong kasih paparan ke dewan juri atau tim seleksinya itu bisa berdasarkan data, karena reliable data itu hanya yang berdasarkan evidence gitu. Nah, karena nanti penguji kalian tuh akademisi ya, profesor dari Indonesia dan juga Australia gitu. Terus juga ketika kalian pemilihan jurusan tuh hati-hati banget. Pemilihan jurusan itu nggak boleh beda dari background latar belakang pendidikan kalian sama karir. Nah, kalau misalnya terlanjur karirnya itu udah beda, tapi karirnya udah lama, nah nggak apa-apa kalau misalnya memang mau lanjutin jurusan yang menunjang karir. Tapi biasanya kalau karir itu atau kerjaan kita nggak bakalan jauh-jauh dari latar belakang pendidikan, jadi ya pokoknya disesuaikan cara mentranslatekan apa yang kita impikan untuk perubahan Indonesia itu dengan sebaik mungkin, dengan bahasa yang serelevan mungkin, karena menurutku tim seleksi bakalan melihat apakah kamu benar-benar mau, atau selain mau belajar dan mau melakukan perubahan, adalah apakah kamu benar-benar capable dan reliable gitu sebagai orang yang dikasih nanti invest kan, dia bakalan invest uang untuk pendidikan kalian. Apakah kalian bakalan main-main atau nggak jadi atau gimana gitu. Nah, buat teman-teman, Australia Award Scholarship ini hanyalah bagian dari beasiswa. Beasiswa itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah impian besar kita untuk menjawab isu-isu yang ada di Indonesia, terutama antara bilateral relationship antara Indonesia dan Australia. Kalau misalnya kalian mikir bahwa kesuksesan itu berdasarkan dari bagaimana kita dapat beasiswa apa enggak, salah. Karena beasiswa itu hanyalah kendaraan buat kita mencapai tujuan kita, yaitu misalnya apa yang kamu translatekan nanti di jawaban kalian yang sudah kalian tuliskan di Oasis gitu. Terus tips lainnya dalam wawancara adalah relatable, karena kalau misalnya nanti kalian pertanyaannya itu, jadi si dewan jurinya ini bakalan selalu challenge, pengen tahu sebenarnya nih orang persiapannya kayak gimana. Jadi dia bakalan challenge. Nah, ketika challenge itu challenge ide kita, masa sih bener kamu bisa mencapai itu gitu. Jadi itu kesempatan kalian untuk menjelaskan bahwa ini tuh benar, saya tuh bisa gitu loh melakukan perubahan ini. Contoh ya, misalnya waktu itu aku tulis bahwa aku concern sama kasus-kasus terorisme di Indonesia dan juga undang-undangnya, policy makingnya. Jadi aku bilang kalau aku benar-benar aku concern banget sama peran perempuan dalam menghadapi radikalisme di Indonesia. Terus kata dewan jurinya, kamu benar yakin perempuan bisa melawan radikalisme? Terus aku jelasin deh tuh peran perempuan dalam melakukan perdamaian, lalu masuk ke peran perempuan dalam menangkal radikalisme. Nah, di situ dia benar-benar challenge aku, dan sampai akhirnya salah satu dewan jurinya, jadi waktu itu kalau nggak salah ada 3, beliau tuh langsung oh gitu, yang tadinya tuh men-challenge banget kan, masa sih, kayak ya maksudnya sikapnya tuh benar-benar gemes lah aku gitu, gimana caranya jawabnya supaya bisa meyakinkan beliau. Nah, tapi lagi-lagi tadi aku bilang
dengan sikap positif kita, tetap sopan, tetap dalam bentuk sikap yang kalau misalnya kita lagi wawancara kan harus yang benar-benar sopan ya. Jadi jangan termakan emosi kalau misalnya pas lagi di challenge sama si dewan jurinya. Terus juga kalau mereka itu bakalan selalu alert sama Cricos Code atau jurusan yang kalian udah masukkan di Oasis. Jadi nanti mereka langsung ngecek tuh, kok saya lihat di jurusan ini nggak ada ya yang kamu maksud gitu. Jadi hati-hati kalian, pokoknya harus benar-benar persiapan penguasaan dalam aplikasi yang ada di Oasis dan additional form itu udah harus benar-benar dikuasai dalam tahap wawancara. Jadi kalian udah bisa buat ancang-ancang pertanyaan apa aja nih kira-kira yang bakalan ditanyain gitu. Terus di sesi akhir dari wawancara itu kan mereka bakalan kasih waktu untuk menyampaikan sesuatu, jangan disia-siakan waktunya. Jadi waktu itu aku bilang aku mau menjelaskan lebih dalam bahwa ketika ibu bilang bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi peran perempuan itu tidak terlalu penting dalam penangkalan radikalisme, aku mau menambahkan sedikit gitu. Jadi ngomongnya tuh tetap santai tapi positif, tetap sopan, dan tetap menggunakan waktu yang diberikan sama mereka, karena jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang udah dikasih. Soalnya sayang banget kamu bisa menambahkan nilai poin dari argumen kamu di waktu wawancara itu. Karena waktu wawancara kalau nggak salah berapa menit ya, 20 menit apa, dan S3 kalau nggak salah 30 menit dengan menjelaskan research proposalnya mereka gitu. Bayangin, gila, cepet banget kan, 20 menit atau 15 menit ya, aku lupa inget, tapi banyak banget. Dan karena kan waktu menunggu itu sesuai dengan urutan huruf nama kita awalnya ya. Jadi karena aku Dewi Rini, jadi aku lumayan cepet. Nah, teman-teman yang namanya agak-agak di belakang itu usahain, karena udah datangnya pasti dari pagi, karena nggak ada kayak perkenalan antara joint selection team atau dewan jurinya ke kalian, dan nggak usah ngeliat orang lain, karena satu sama lain energinya itu bakalan, aduh ngeliat dia deg-degan, aduh ngeliat yang baru keluar kayaknya kayak kecewa gitu mukanya. Jangan sampai kita terpengaruh sama orang lain. Selalu berdoa dan percaya diri. Jadi itu benar-benar kunci banget, tips buat kalian wawancara nanti kalau misalnya kalian lolos di sesi administrasi. Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah aku jawab melalui live Instagram, dan pertanyaan-pertanyaan yang hadir juga dari teman-teman yang lagi menonton Instagram live-nya. Mudah-mudahan pertanyaannya mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Buat kalian yang masih ada pertanyaan selanjutnya tentang AAS yang belum aku bahas, silakan tulis di komen di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, silakan berikan like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan semangat! Bye!